Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, mahasiswa pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, angkatan 2019. Di sini saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan neonatus. Sebelum kita melakukan pemeriksaan neonatus, kita harus mempersiapkan bayi terlebih dahulu dalam keadaan terlanjang dan di bawah lampu yang terang. Lampu ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh bayi. Kemudian, harus kita perhatikan juga bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan pada bayi, kita menggunakan tangan dan peralatan yang bersih dan steril, serta hangat. Untuk yang pertama, kita melakukan pemeriksaan pada saat bayi lahir. Di sini, kita melakukan penilaian Apgar Score, di mana Apgar Score ini berfungsi sebagai petunjuk adaptasi dari neonatal. Pada Apgar Score, yang pertama, kita akan menilai laju jantung dari bayi. Pada laju jantung, jika didapatkan laju jantung lebih dari 100 kali per menit, maka kita akan memberikan skor 2. Jika laju jantung kurang dari 100 kali per menit, kita memberikan skor 1. Dan jika tidak terdengar sama sekali laju jantung, maka kita beri skor 0. Di sini, saya menilai laju jantung bayi lebih dari 100 kali per menit, dan kita memberi skor 2. Kedua, kita menilai usaha bernafas dari bayi. Di sini, jika terlihat bayi menangis, maka kita memberikan poin 2. Jika di sini bayi terlihat usaha bernafasnya lambat, maka kita beri skor 1. Dan bila tidak ada usaha bernafas sama sekali pada bayi, kita memberi skor 0. Kemudian, yang ketiga, kita menilai tonus otot. Di sini, jika bayi terlihat bergerak aktif, maka kita memberikan skor 2. Jika pada bayi terlihat hanya ekstremitas yang bagian bawah saja yang bergerak sedikit, maka kita beri poin 1. Dan bila tidak ada usaha bergerak sama sekali pada bayi, maka kita beri skor tonus otot pada bayi 0. Kemudian, yang keempat, kita menilai refleks. Di sini, bila kita berikan sentuhan atau rangsangan, jika bayi menangis, melawan, bahkan batuk atau bersin, maka kita memberikan skor 2. Jika hanya sedikit refleks pada bayi yang timbul ketika kita berikan rangsangan, maka kita beri poin 1. Dan bila tidak ada reaksi sama sekali pada bayi ketika kita memberikan rangsangan, maka kita beri poin 0. Kemudian, yang terakhir, kita menilai warna kulit dari bayi. Pada warna bayi, jika pada keseluruhan tubuh termasuk ekstremitas berwarna kemerahan muda, maka bayi mendapatkan skor 2. Jika pada bagian tubuh bayi berwarna kemerahan muda, namun pada keempat ekstremitas berwarna kebiruan atau ada sianosis, maka kita beri poin 1. Bila di keseluruhan tubuh termasuk ekstremitas berwarna biru, maka kita beri poin 0. Dan di sini saya melihat pada bayi warna kulit di keseluruhan tubuh berwarna merah muda. Jadi, pada pemeriksaan dari hasil pemeriksaan Apgar Score yang saya lakukan, di sini bayi mendapatkan skor 10. Di mana, jika bayi mendapatkan skor 7 sampai dengan 10, maka bayi beradaptasi dengan baik. Jika bayi mendapatkan skor 4 sampai dengan 6, maka kita dapat mengkategorikan bayi tersebut asfiksia ringan sampai dengan sedang. Kemudian, jika pada bayi didapatkan skor 0 sampai dengan 3, maka kita dapat mengkategorikan bayi tersebut mengalami asfiksia. Kita akan melakukan pemeriksaan antropometri pada bayi yang terdiri dari berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Yang pertama, kita akan melakukan pengukuran berat badan. Di sini, pada pengukuran berat badan, kita menggunakan timbangan khusus untuk bayi dan tidak bisa menggunakan timbangan untuk orang dewasa. Kemudian kita meletakkan bayi sebelum kita meletakkan bayi, kita pastikan terlebih dahulu bahwa
jarum timbangan sudah terarah pada angka skala 0. Kemudian kita letakkan bayi di atas timbangan. Setelah itu kita melihat berapakah berat badan dari bayi. Di sini saya mendapati berat badan bayi 2.800 gram, di mana berat badan bayi yang normal adalah 2.500 gram hingga 4.000 gram. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan panjang badan pada bayi. Di sini pada pengukuran panjang badan kita harus dengan 2 orang untuk memegang kaki dan bagian kepala. Di sini saya mendapati panjang badan bayi adalah 60 cm, di mana normalnya panjang bayi adalah 50 sampai dengan 60 cm. Kemudian pemeriksaan antropometri yang terakhir adalah pemeriksaan lingkar kepala, di mana pada pemeriksaan lingkar kepala kita memulai pada glabella, kemudian melewati oksipital dan bertemu kembali pada glabella. Di sini lingkar kepala bayi saya dapatkan 31,5 cm, di mana normalnya lingkar kepala bayi adalah 30 sampai dengan 33 cm. Kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan keadaan umum. Di sini pada keadaan umum kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital sign pada bayi, yang terdiri dari denyut jantung, baik di sini pada denyut jantung bayi saya mendapatkan 120 kali per menit, di mana nilai normal dari denyut jantung bayi adalah 100 sampai dengan 160 kali per menit. Kemudian kita menilai frekuensi nafas. Baik, di sini saya mendapati frekuensi nafas pada bayi adalah 40 kali per menit, di mana nilai normal dari frekuensi nafas adalah 40 sampai dengan 60 kali per menit. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada bayi. Di sini hal yang perlu kita perhatikan adalah pada pemeriksaan suhu tubuh kita melakukannya pada bagian aksila dari bayi dan tidak boleh dilakukan pemeriksaan melalui anus. Baik, di sini pada pemeriksaan suhu tubuh saya mendapati suhu tubuh bayi adalah 36,8 derajat Celcius, di mana suhu tubuh normal dan suhu tubuh normal adalah pada bayi adalah 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, di mana pada pemeriksaan tekanan darah khusus pada bayi dilakukan dengan menggunakan manset tensimeter yang sesuai untuk bayi. Dan saya akan melakukan pemeriksaan secara rinci, di mana di sini pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit bayi. Di sini kulit bayi terlihat kemerahan muda pada keseluruhan tubuh termasuk ekstremitas. Kemudian pada kulit bayi juga tidak terlihat adanya peteki ekimosis dan juga tidak terlihat adanya kelainan-kelainan pada kulit bayi. Kemudian yang kedua saya akan menilai wajah dari bayi. Di sini pada wajah bayi terlihat wajah simetris. Tidak ada kelainan-kelainan kongenital seperti sindrom Down ataupun kelainan kongenital lainnya seperti Pierre Robin, dan juga tidak terdapat adanya trauma akibat seksio. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepala. Di sini pada kepala bayi saya tidak menemukan adanya molding, saya juga tidak menemukan adanya kaput succedaneum, saya juga tidak menemukan adanya hematoma sefal, serta saya juga tidak menemukan adanya perdarahan subaponeurotik, dan juga saya tidak ada melihat adanya fraktur pada tulang tengkorak akibat dari trauma, serta
Saya juga tidak melihat adanya kelainan kongenital lain seperti anencefali, mikrosefali maupun kraniotabes. Dan di sini pada pemeriksaan leher ditemukan pada leher bayi tidak terlihat adanya leher pendek. Kemudian saya tidak ada melihat adanya kelainan pada tulang leher, serta saya juga tidak ada melihat adanya tumor pada leher, dan trauma juga tidak ditemukan pada leher bayi. Kemudian juga tidak ditemukan adanya kelainan-kelainan kongenital pada leher yang disebut dengan web neck. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan mata. Di sini pada pemeriksaan mata bayi tidak ditemukan adanya mikroftalmia kongenital, serta tidak ditemukan adanya juga katarak kongenital. Kemudian tidak ditemukan adanya trauma pada mata, dan tidak ditemukan adanya sekret pada bagian mata bayi. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada mulut bayi. Di sini pada mulut bayi terlihat simetris. Kemudian ketika saya memasukkan jari ke dalam mulut bayi, di sini saya tidak menemukan adanya kelainan-kelainan kongenital seperti labioglottopalatoschisis dan kelainan kongenital yang lainnya. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan hidung bayi. Perhatikan pernafasan pada bayi. Di sini pada hidung bayi saya tidak melihat adanya pernafasan cuping hidung. Saya juga tidak menemukan adanya atresia choana bilateral. Saya tidak menemukan adanya encephalokel yang menonjol ke arah nasofaring. Kemudian saya juga tidak menemukan adanya fraktur pada tulang hidung bayi. Dan yang terakhir, saya tidak menemukan adanya sekret pada hidung bayi. Lanjutkan pada pemeriksaan telinga. Di sini pada pemeriksaan telinga, kita memperhatikan letak dari daun telinga serta liang pada telinga bayi. Di sini saya tidak menemukan adanya kelainan-kelainan kongenital pada telinga bayi. Kemudian saya lanjutkan dengan pemeriksaan dada pada bayi. Di sini pada pemeriksaan dada, saya memulai pemeriksaan dengan menginspeksi dada bayi. Di sini bentuk dada bayi normal. Pada pergerakan dinding dada simetris. Pergerakan dinding dada simetris antara kiri dan kanan. Kemudian laju pernafasan normal 40 kali per menit dan tipe pernafasan normal, serta ditemukan adanya kelenjar payudara pada neonatus. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi, di sini saya akan meraba klavikula. Pada klavikula bayi tidak ditemukan adanya fraktur klavikula. Kemudian saya melanjutkan dengan menginspeksi untuk meraba ictus cordis dari bayi di bagian dinding dada sebelah kiri. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan pada abdomen. Di sini pada pemeriksaan abdomen, saya melakukan inspeksi pada abdomen bayi. Pada abdomen bayi tidak ditemukan adanya kelainan pada bentuk dinding perut dari bayi. Di sini bentuk dinding perut normal, tidak ditemukan bentuk dinding perut yang supel, dan tidak ditemukan juga kelainan-kelainan kongenital yang lain. Kemudian kita menginspeksi juga tali pusat pada bayi. Di sini tali pusat bayi tidak ditemukan adanya simpul dan terlihat adanya arteri dan vena umbilikalis. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi pada abdomen. Dimulai dari palpasi hati. Pada palpasi hepar dimulai dari sias sebelah kanan menuju ke umbilikus. Kemudian yang kedua dari umbilikus ke garis tengah. Di sini saya tidak meraba adanya perbesaran hepar pada bayi dan normalnya itu teraba 2 cm. Kemudian saya lanjutkan dengan palpasi limpa. Palpasi limpa dimulai dari sias kanan menuju ke umbilikus. Kemudian dari umbilikus diteruskan menuju ke arcus costae sebelah kiri. Baik, di sini pada pemeriksaan palpasi limpa, saya tidak menemukan adanya perbesaran pada limpa bayi.
Kemudian dilanjutkan dengan palpasi ginjal dengan metode balon temen. Di sini pada pemeriksaan balon temen ditemukan balon temen negatif, yang artinya balon temen tidak teraba, maka normal. Dilanjutkan dengan pemeriksaan genitalia eksterna. Di sini karena bayinya perempuan, jadi pada genitalia eksterna kita menilai apakah labia mayor telah menutupi labia minor. Di sini saya menemukan pada bayi labia mayor telah menutupi labia minor. Di sini juga kita melihat adanya uretra, dan di sini saya melihat vagina dan anus pada bayi terpisah, yang menandakan pada bayi tidak terjadi adanya atresia ani. Kemudian apabila pada bayi laki-laki, maka kita menilai ukuran dari penis. Kemudian kita juga melihat apakah adanya kelainan seperti hipospadia, epispadia, hidrokel, cryptorchismus, serta kita melihat apakah testis sudah turun dan rugi pada skrotum apakah sudah terlihat jelas atau belum. Lanjutkan dengan pemeriksaan tulang belakang dan ekstremitas. Di sini pada pemeriksaan tulang belakang kita membaringkan bayi dengan posisi tengkurap. Kemudian kita meraba di sepanjang tulang belakang dari bayi. Di sini saya tidak menemukan adanya skoliosis, tidak menemukan adanya meningokel, tidak menemukan adanya spina bifida maupun sinus pilonidalis. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bayi. Di sini pada ekstremitas saya melihat ekstremitas pada bayi simetris, tidak ditemukan adanya fraktur pada tangan, dan juga tidak ditemukan adanya trauma pada tangan dan paralisis pada kedua tungkai kaki. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada anus. Di sini pada anus posisinya normal dan tidak ditemukan adanya atresia ani. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian usia kehamilan atau penilaian usia gestasi dengan menggunakan Balar score. Jadi pada pemeriksaan ini yang pertama kita akan menilai maturitas fisik dari bayi. Pada maturitas fisik yang pertama kita akan menilai lanugo. Lanugo merupakan rambut-rambut halus. Di sini semakin banyak lanugo maka bayi mendapatkan skor 4, dan jika lanugo masih sedikit maka bayi mendapatkan skor 0. Kemudian yang kedua kita menilai pelantar pada garis-garis telapak kaki. Di sini, bila garis-garis telapak kaki semakin banyak atau hampir 2/3 dari telapak kaki, maka bisa dibilang bayi tersebut mendapatkan skor 0, dan jika garis pelantar hanya sedikit, maka bayi tersebut mendapatkan skor 4. Kemudian kita menilai pada payudara. Di sini pada kelenjar payudara telah terlihat adanya papil dan Arolea mamae-nya sudah ada, maka dia mendapatkan skor 4. Jika belum terlihat adanya Arolea mamae, maka dia mendapatkan skor 0. Kemudian kita menilai pada mata. Jika pada mata bayi terbuka sedikit, maka dia mendapatkan skor 0, dan semakin lebar mata bayi terbuka, maka dia mendapatkan skor 4. Kemudian pada telinga, jika kita belum melihat adanya kartilago, maka bayi tersebut bisa dibilang kategori prematur atau mendapatkan skor 0, dan bila telah terlihat adanya kartilago pada telinga, bayi tersebut mendapatkan poin 4. Kemudian yang terakhir kita menilai genitalia. Di sini karena pada bayi wanita, untuk genitalia kita lihat apakah labia mayor telah menutupi labia minor dan klitoris. Itu jika labia mayor telah menutupi klitoris, maka kita dapat memberikan skor 4, dan jika klitoris belum tertutupi oleh labia mayor, maka dia mendapatkan skor 0. Kemudian jika pada bayi laki-laki
terdapat rugi yang jelas pada skrotum dan terlihat testis sudah turun, maka dia mendapatkan skor 4, dan sebaliknya jika rugi belum terlihat jelas pada skrotum dan testis belum turun, maka dia mendapatkan skor 0. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan penilaian terhadap maturitas neuromuskular. Pada penilaian maturitas neuromuskular yang pertama, kita akan melakukan penilaian pada postur bayi. Di sini pada penilaian postur, kita menilai pada ekstremitas dari bayi. Di sini ekstremitas bayi pada lengannya sedikit ekstensi dan pada kakinya sedikit fleksi. Di sini bayi tersebut mendapatkan nilai 1. Kemudian yang kedua, kita menilai square window. Pada square window kita lakukan dengan cara menekuk pergelangan tangan. Semakin bayi tersebut belum cukup bulan, maka sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Semakin bayi tersebut cukup bulan, maka sudut yang terbentuk adalah semakin besar dari penekukan pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga, kita melakukan penilaian terhadap elastisitas dari lengan. Pada elastisitas lengan, kita mengangkat kedua lengan, kemudian melepaskannya, nanti akan terbentuk sudut. Bila pada bayi semakin fleksi, posisinya fleksi, maka bayi tersebut semakin cukup bulan. Dan bila tidak terbentuk sudut atau sudut yang terbentuk adalah 0 derajat ketika dilepaskan, maka bayi tersebut belum cukup bulan. Kemudian yang selanjutnya kita menilai popliteal angle. Pada popliteal angle kita melakukan menilai pada popliteal, kita angkat. Kemudian bila terbentuk sudut 180 derajat, maka bayi tersebut belum cukup bulan. Dan bila sudut yang terbentuk ketika kita angkat adalah kurang dari 90 derajat, maka bayi tersebut semakin cukup bulan. Kemudian penilaian selanjutnya adalah tanda SCAP. Pada tanda SCAP kita dengan cara menekukkan salah satu tangan. Apabila bayi tersebut belum cukup bulan, maka tangan yang kita tekuk akan melewati dari garis tengah posisi tubuh. Jika bayi tersebut sudah cukup bulan, maka ketika kita menekukkan tangan tersebut tidak akan melewati dari garis tengah tubuh. Dan yang terakhir, kita melakukan pemeriksaan tumit ke telinga. Jadi pada bayi prematur atau bayi yang belum cukup bulan, ketika kita mengangkat tumit, maka tumit tersebut akan membentuk sudut 0 derajat atau bahkan kaki bisa mencapai ke telinga. Tetapi pada bayi yang sudah cukup bulan, dia ketika kita menekukkan tumit ke telinga, maka dia tidak akan sampai ke telinga dan sudut yang terbentuk juga semakin besar. Jadi dari hasil pemeriksaan usia gestasi, kita mendapatkan pada maturitas fisik kita mendapatkan skor 20, dan pada maturitas neuromuskular kita mendapatkan skor 20. Jadi total dari pemeriksaan usia gestasi yaitu 40, di mana jumlah skor 40 sesuai dengan usia kehamilan yaitu 40 minggu. Lanjutkan dengan pemeriksaan neurologi neonatus. Pada pemeriksaan neurologi neonatus yang pertama, kita akan menilai keaktifan dari bayi. Di sini pada keaktifan kita melihat bayi menangis kuat, itu menandakan bayi sehat. Kemudian kita melihat gerakan tungkai dan lengan. Pada gerakan tungkai dan lengan kita melihat posisinya fleksi dengan gerakan yang aktif dan simetris. Kemudian kita menilai tingkat kesadaran. Di sini tingkat kesadaran dari bayi adalah kesadaran penuh. Kemudian yang terakhir kita menilai tonus pada bayi. Di sini tonusnya normal, tidak ditemukan adanya hipertoni maupun hipotoni. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan refleks pada neonatal primitif. Pada pemeriksaan refleks yang pertama, kita melakukan pemeriksaan routing refleks. Pada pemeriksaan ini dilakukan dengan cara kita meletakkan jari pada ujung mulut dari bayi, maka bayi tersebut akan menoleh ke arah tempat diberinya rangsangan dan berusaha untuk memasukkan jari tersebut ke dalam mulutnya. Kemudian yang kedua ada sucking reflex. Refleks ini berupa ketika kita memasukkan jari ke dalam mulut bayi, maka mulut bayi tersebut akan
berusaha untuk mengisap jari kita. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan mororefleks. Pada pemeriksaan mororefleks, bayi terlentang, kemudian kita biarkan kepala bayi jatuh beberapa sentimeter ke bawah sambil tangan kita menangkap kepala bayi. Kemudian reaksi bayi akan kaget dan tangan akan direntangkan dalam posisi eduksi ekstensi. Kemudian tangan akan terbuka dan disusul dengan gerakan lengan yang duksi dan fleksi. Selanjutnya kita melakukan penilaian tonic neck reflex. Pada pemeriksaan tonic neck reflex itu kita posisikan bayi terlentang, kemudian kepala berada di garis tengah dengan posisi anggota gerak yang fleksi. Setelah itu kepala kita palingkan ke sebelah kanan, maka reaksi yang akan timbul adalah anggota gerak yang sebelah kanan akan ekstensi dan anggota gerak yang sebelah kiri akan tetap fleksi. Kemudian sebaliknya, apabila kita palingkan kepala ke arah kiri, maka anggota gerak yang sebelah kiri akan ekstensi dan anggota gerak yang sebelah kanan akan tetap fleksi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan palmar reflex. Pada pemeriksaan palmar reflex dilakukan dengan cara meletakkan jari telunjuk pada telapak tangan bayi. Untuk melakukan penilaiannya, maka bayi akan berusaha untuk menggenggam atau ada refleks menggenggam ibu jari pada telapak tangan bayi. Selanjutnya kita melakukan penilaian refleks Babinski. Pada penilaian refleks Babinski dilakukan dengan cara menggoreskan bagian pelantar bayi dengan benda yang sedikit runcing, namun hindari benda yang tumpul. Kita menggoreskan sedikit pada pelantar, kemudian reaksi yang akan timbul adalah pada ibu jari akan terlihat adanya ekstensi dan pada jari-jari yang lain akan mekar pada jari-jari yang lain. Kemudian yang terakhir kita melakukan pemeriksaan stepping reflex. Pada pemeriksaan ini dilakukan dengan cara kita memegang bayi pada daerah di bawah kedua lengan, kemudian bayi diposisikan tegak dengan kedua kaki menyentuh permukaan yang datar. Kemudian reaksi dari bayi adalah bayi akan meluruskan kedua kakinya seolah-olah ia hendak berdiri. Kemudian apabila kita memiringkan bayi ke arah depan, maka reaksi bayi akan meletakkan salah satu dari kakinya di depan dari kaki yang lain. Pada saat waktu memulangkan, kita harus melakukan pemeriksaan kembali terhadap bayi yang tujuannya untuk mengetahui apakah adanya trauma ataupun kelainan kongenital lain yang belum teridentifikasi sebelumnya. Pada pemeriksaan ini, yang kita lakukan adalah yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap sistem saraf pusat. Pada pemeriksaan sistem saraf pusat, kita menilai aktivitas dari bayi. Di sini, bayi terlihat aktif. Kemudian, kita menilai ketegangan dari ubun-ubun. Kemudian yang kedua, kita menilai warna kulit bayi. Di sini, warna kulit bayi terlihat merah muda dan tidak ditemukan adanya ikterus maupun pioderma. Kemudian, kita mendengarkan bising jantung. Apakah ada bising jantung yang terdengar kemudian? Baik, di sini pada pemeriksaan auskultasi jantung, saya tidak mendengarkan adanya bising jantung. Kemudian, kita melakukan pemeriksaan pada abdomen bayi. Di sini, pada abdomen bayi, saya tidak menemukan adanya tumor yang teraba pada daerah abdomen. Kemudian, yang terakhir, saya menilai tali pusat bayi. Di sini, pada tali pusat tidak terlihat adanya tanda-tanda infeksi seperti tali pusat yang kemerahan maupun tali pusat yang meradang. Terakhir, semua hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan harus kita informasikan kepada orang tua bayi. Dan begitu juga apabila harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan hal terpenting yang harus kita ingat adalah sebelum dan setelah melakukan pemeriksaan, kita harus mencuci tangan dengan sabun ataupun cairan antiseptik.